Dihajar Getche 100 kali, tulang rongga mata Ferguson retak dan dilarikan ke rumah sakit. Ditantang Justin Gaethje, Habib, saya siap berjuang. Livio Suppo menyatakan waktu bagi Rossi pensiun belumlah tiba. Atalanta berduka, pemain muda meninggal dunia. Kapten Real Madrid Sergio Ramos menyebut Spanyol sudah merindukan kembalinya sepak bola untuk pulihkan ekonomi. Ibrahimovic akhirnya kembali ke Milan setelah 2 bulan di Swedia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update berita selanjutnya. Tony Ferguson harus dilarikan ke rumah sakit usai bertarung melawan Justin Gaethje di UFC 249 di Florida. Ferguson diklaim mengalami retak tulang orbital akibat dihantam sang lawan. Kevin Lowe mengaku mendapat informasi dari bos UFC Dana White jika Ferguson cedera parah usai dibungkam Gaethje. Menurut Dana White, Tony Ferguson mengalami patah tulang orbital dalam kekalahannya dari Justin Gaethje di UFC 249, kata Lowe. Wasit Herb Dean menghentikan duel saat Ferguson terus dihujani pukulan dan tendangan oleh Gaethje. Menurut data UFC, Gaethje melepaskan 143 pukulan dalam duel tersebut. 100 diantaranya mengenai kepala Ferguson. Akhirnya Ferguson ambruk dan dinyatakan tak bisa melanjutkan pertandingan di ronde kelima. Kekalahan dari Gaethje membuat Ferguson gagal merebut sabuk interim kelas ringan UFC. Ia juga makin sulit menantang Habib, juara kelas ringan UFC. Petarung UFC asal Rusia Habib Nurmagomedov harus bersiap untuk menghadapi tantangan baru yang datang dari Amerika Serikat, yakni Justin Gaethje. Keduanya akan dijadwalkan saling bertemu setelah Gaethje memenangi laga kontra Tony Ferguson di UFC 249. Seusai kemenangannya, Gaethje pun mengaku sudah sangat bersiap untuk menghadapi lawan yang lebih berat, yakni Habib. Ia pun enggan memikirkan kalah atau menang karena yang terpenting baginya adalah tampil maksimal secara 100%. Menanggapi hal tersebut, Habib pun awalnya memilih untuk tidak berkomentar tentang pertarungan yang akan dihadapi melawan Gaethje. Melalui akun Twitternya, Habib menolak untuk berbicara lebih lanjut mengenai pertarungan tersebut. Akan tetapi selang beberapa jam kemudian, Habib memberikan pernyataan siap menghadapi tantangan dari petarung berusia 31 tahun tersebut. Dalam olahraga ini akan ada singa lapar yang bernafas di punggung Anda. Jika Anda rileks, maka Anda akan berakhir. Beberapa pergi dan yang lain datang. Tidak ada yang mengejutkan, tetapi saya tidak akan jatuh sebelum bertarung. Kami masih akan berjuang, tukas Habib. Pembalap Monster Energi Yamaha Valentino Rossi menghabiskan sebagian besar hidupnya di lintasan balap. Rossi yang berusia 41 tahun memiliki kemampuan yang tidak kalah dari para pembalap lainnya. Sebelumnya dispekulasikan bakal menyudahi karir balapnya pada akhir musim nanti. Sementara beberapa lain beranggapan kalau Rossi masih akan tetap membalap meski tak lagi bersama tim pabrikan Yamaha. Namun ex-manajer Ducati dan Honda Livio Suppo menyatakan waktu bagi Rossi pensiun belumlah tiba. Menurutnya tanpa Rossi maka MotoGP akan sulit bergulir. Suppo menyatakan jika Rossi masih memiliki kemampuan mumpuni untuk bersaing di MotoGP. Jika Rossi pensiun, maka pembalap lain juga harus melakukannya. Hari ini dia masih di 5 besar. Jika dia mundur, maka sebagian pihak harus melakukannya juga jika kita melihat penampilan. Saya tidak berpikir kejuaraan dunia masih bisa dimainkan.
Dia seperti orang lain, sedangkan Marquez adalah rentang di atas segalanya. Kabar terbaru pembalap asal Italia itu memang mengaku tidak menutup kemungkinan baginya untuk tetap mengaspal di musim depan. Rossi juga kabarnya akan mendapat kontrak selama 1 musim bersama tim Petronas Yamaha SRT dengan opsi perpanjangan. Masa depan Rossi di MotoGP masih menjadi pertanyaan besar. Seperti diketahui, mulai musim depan Rossi tak lagi membela Monster Energy Yamaha. Posisinya akan digantikan rider SRT saat ini, Fabio Quartararo. Atalanta berduka. 1 pemainnya meninggal dunia karena aneurisma otak. Dia adalah Andrea Rinaldi. Rinaldi jatuh sakit pada Jumat 8 Mei 2020. Pemain 19 tahun itu menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Setelah 3 hari menjalani perawatan akibat sakit aneurisma otak, Rinaldi akhirnya menyerah. Dia menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 11 Mei 2020 waktu setempat. Rinaldi adalah pemain muda Atalanta yang menjalani masa pinjaman di Legnano. Selama di Atalanta, dia sukses membawa tim U17 merebut Scudetto dan Piala Super Italia tahun 2016. Presiden Legnano Giovanni Munafo terpukul dengan kepergian Rinaldi. Dia menilai pemain pinjamannya itu punya sikap yang santun. Bocah luar biasa, contoh untuk semua orang. Atas nama klub, saya menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga. Kami yakin bahwa Andrea dari atas sana akan menjadi prajurit sejati sepanjang masa, yang bertarung di tengah lapangan untuk membawa kegembiraan untuk fans Legnano. Tulis pernyataan klub dikutip dari Football Italia. Bek sekaligus kapten Real Madrid Sergio Ramos menyebut Spanyol sudah merindukan kembalinya sepak bola terutama La Liga. Sergio Ramos menilai sepak bola begitu penting saat ini. Kapten Real Madrid itu menilai sepak bola bisa memulihkan ekonomi yang hancur akibat pandemi corona. Sekedar informasi, Spanyol menjadi negara kedua dengan kasus positif virus corona tertinggi di dunia. Akibat pandemi, Liga Spanyol 2019-2020 sendiri sudah terhenti sejak awal Maret. Di tengah situasinya yang belum sepenuhnya membaik, Presiden La Liga berambisi melanjutkan kompetisi pada 12 Juni 2020. Ramos mendukung betul sepak bola kembali digelar. Bek berusia 34 tahun itu menilai sepak bola bisa menjadi obat bagi ekonomi yang lumpuh akibat corona dan memberikan hiburan bagi banyak orang. Berkembang membutuhkan waktu. Negara membutuhkan sepak bola sebagai dukungan ekonomi dan orang-orang membutuhkannya sebagai selingan, kata Ramos. Zlatan Ibrahimovic sudah kembali menginjakkan kaki di kota Milan. Ia akan menjalani karantina terlebih dahulu sebelum kembali berlatih bersama AC Milan. Ibrahimovic memilih untuk pulang kampung ke Swedia saat Liga Italia ditangguhkan akibat wabah COVID-19 awal Maret lalu. Ia memilih berlatih dengan Hammarby. Hammarby merupakan klub yang sahamnya juga dimiliki pemain 38 tahun tersebut. Setelah 2 bulan di Swedia, Ibrahimovic akhirnya kembali ke kota Milan. Dikutip dari Football Italia, pria kelahiran Malmo ini sudah menginjakkan kaki di Bandara Milanello. Ibrahimovic bersiap kembali berlatih bersama Milan setelah pemerintah Italia mengizinkan klub menggelar latihan secara tim pada 18 Mei mendatang.
Sebelumnya, klub juga sudah lebih dulu diperbolehkan berlatih secara mandiri pekan ini. Namun, Ibrahimovic tak akan bisa langsung kembali berlatih dengan rekan-rekannya awal pekan depan. Ia harus menjalani karantina selama 14 hari terlebih dahulu. Aturan ini diberlakukan untuk orang yang baru masuk ke Italia dari negara lain. Keputusan pemerintah Italia mengizinkan klub berlatih secara tim menjadi pertanda baik bahwa Serie A kemungkinan besar bakal digulirkan kembali. Meski begitu, belum ada kejelasan kapan Serie A akan dilanjutkan hingga kini.